hadir di sini ada Ketua DPR, Sekda, dan Kepala OPD pada Mostar. Jadi sedikit menambahi bahwasanya walaupun tidak ada tercantum di pernyataan sikap ini, begini Pak Bupati, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara ini. Tapi kita lihat, mari kita tahu, mari kita investigasi, apakah ada pemuda yang diberdayakan di perusahaan tersebut? Betul sahabat-sahabat? Mari kita tahu, ada sekitar 20 atau 30 perusahaan di Kabupaten Padang Lawas Utara ini. Tapi pemuda Padang Lawas Utara, rakyat Padang Lawas Utara umumnya hanya jadi penonton. Bukankah persyaratan pendirian perusahaan di Kabupaten, perusahaan itu ialah mensejahterakan masyarakat kita. Tapi ini siapa yang mensejahterakan? Masyarakat luar Kabupaten Padang Lawas Utara, Pak Bupati. Jadi mohon maaf, walaupun tidak tercantum di pernyataan sikap ini, sebenarnya sudah lama sekali saya menyampaikan kepada Bapak Bupati Padang Lawas Utara. 3 tahun kepemimpinan Bapak, tapi sampai sekarang ini menjadi momentum sejarah bagi kita semua. Kenapa saya bilang momentum sejarah? Baru kali ini mahasiswa langsung ditanggapi oleh Bapak Bupati Padang Lawas Utara. Betul. Biasa. Supaya nantinya agar merealisasikan apa yang menjadi tuntutan kami. Begitu dia. Banyak pemuda-pemuda masyarakat Padang Lawas Utara supaya diberdayakan. Jangan hanya luar saja. Kita tidak pernah masuk ke Pak Bupati, ada di Pak Bupati. Mungkin cukup sekian dari saya. Ayo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh yang ada di ruangan ini, tanpa mukadimah kepada mukadimah yang pertama, begini Pak. Jadi sesuai janji daripada Bapak, di sini kami meminta bahwasanya agar Bapak Bupati membangun daripada universitas di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kenapa kami katakan seperti itu? Kami selaku pemuda dan mahasiswa Kabupaten Padang Lawas Utara menginginkan ada universitas yang berkualitas di Kabupaten Padang Lawas Utara agar kami tidak keperluan. Kenapa? Tentunya biaya kami di perkuliahan baik daripada uang kos kami, jadi kami kesulitan. Mungkin itu saja, dan seterusnya ada lagi berhubung ada tadi kawan yang dibawa ke rumah sakit dikarenakan ada sedikit tadi dorongan, dan kebetulan saat ini dia dirawat di oksigen. Dan bagaimana tanggapan Bapak terkait kejadian tadi? Nah, di sini kami ingin meminta solusi daripada Bapak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar dulu. Saya kira cukup dulu 3, nanti kita buka lagi supaya tidak terlalu banyak, ya kan? Ya, nanti kita buka lagi tahap kedua ya. Oke, lanjut. Selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada Bupati untuk memberikan penjelasan atau jawaban. Terima kasih. Bapak Bupati Padang Lawas Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Horas. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk lebih jelasnya Indra, saya perkenalkan yang hadir pada sore hari ini Pak Dandim ataupun yang mewakili, Pak Kepala Kejaksaan Negeri ataupun yang mewakili, Pak Kapolres ataupun yang mewakili. Juga hadir bersama kita yang saya hormati Pak Sekda, para pimpinan OPD seluruh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, serta yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai adik-adik saya telah berhadir di tempat ini dari PBI Kabupaten Padang Lawas Utara, serta yang saya hormati kita seluruhnya telah berhadir di tempat ini yang mohon maaf mungkin kapasitasnya tidak dapat disebutkan 1/100, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kita seluruh yang telah berhadir di tempat ini. Pertama-tama sebagai umat yang beragama dan beriman, saya mengajak kita
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan waktu, kesempatan, kesehatan kepada kita semua bisa hadir di tempat ini untuk berdiskusi, bersilaturahmi, serta selawat beriring salam sama-sama kita hadiahkan ke arwah Nabi besar Muhammad SAW yang tetap kita harapkan sampai di kemudian hari kelak. Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, pertama tentunya atas nama pribadi dan jajaran pemerintah Kabupaten Padang Utara, saya ingin mengucapkan permintaan maaf kepada adik-adik. Di jadwal tadi pagi Adinda melakukan ataupun melaksanakan orasi ataupun menyampaikan pendapat di kantor bupati. Kebetulan pagi saya masih mengadakan rapat di Polres Padang Sidempuan dengan Kapolres dan Muspida Terus terkait penanganan COVID di Kabupaten Padang Utara. Setelah itu saya sampaikan melalui Pak Sekda, nanti di DPRD saya yang menerima, makanya ini kita bisa hadir di tempat ini. Melalui Pak Kapolsek tadi saya WA-kan, silakan disampaikan kepada adik-adik. Setelah nanti rapat paripurna, kalau 15 jumlahnya, saya sendiri nanti yang akan menerima bersama DPR. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan aspirasi yang saya nilai dilaksanakan secara tertib walaupun mungkin ada SD. Tapi yakinlah itu bukan kehendak kita bersama. Itu yang saya tekankan. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih atas penyampaian masukan kritik. Saya ini bukan orang yang alergi dikritik. Silahkan sampaikan masukan. Harapan saya sekalian solusi kalau mungkin. Karena saya sebagai manusia biasa juga ada keterbatasan di luar kesempurnaan. Mungkin ada yang lupa, ada yang nasuwik. Silahkan sampaikan. Saya terbuka untuk itu. Terkait apa yang Adinda sampaikan, intinya saya memahami dan ikut merasakan apa yang sudah Adinda sampaikan. Yang pertama, pembangunan universitas. Tadi Adinda menyampaikan tujuan, saya anggap betul. Mudah adong universitas di sana, insya Allah itu lebih mempermudah mewujudkan SDM di Padang Utara ini yang telah berkualitas. Itu memang merupakan visi misi kami. Saya tidak mengingkar itu. Sampai hari ini masih terbersit dan itu menjadi angan-angan dan cita-cita saya. Saya tidak ingin membela diri. Ulang mirwana membela diri bupati tidak. Kami menjalankan roda pemerintahan ini sudah hampir 3 tahun. 1 tahunnya sama kami yang normal untuk menancapkan fondasi pembangunan Kabupaten Padang Utara. Setelah itu berkata lain, kita mengalami yang sama-sama kita rasakan. Bukan hanya Padang Lawas Utara, bukan hanya Sumatera Utara, bukan hanya Indonesia, seluruh mengalami masa sulit kita ini. Saya tidak ingin membela diri, biar sama-sama jelas. Nah, kalau situasi normal mungkin masih bisa ini kita inginkan. Ini di luar biasa. Dari segi penganggaran di Kabupaten Padang Lawas Utara ini, setiap tahun kita mengalami yang namanya refocusing ratusan miliar. Jangankan untuk melaksanakan pembangunan, bagaimana menjalankan roda pemerintahan ini secara efektif dengan mengutamakan menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat serta agar roda perekonomian ini berjalan. Itulah tujuan dari pemerintah sekarang dan tidak mengesampingkan pembangunan yang lain. Insyaallah apa yang Adinda sampaikan jadi masukan cambuk bagi kami untuk bagaimana ini bisa terwujud. Si ada waktu kami insyaallah 2 tahun lagi untuk merealisasikan. Yang kedua, mengenai apa tadi? Jalan lingkar. Terkendala seperti yang saya sampaikan Adinda. Tapi kita tahun ini bagaimana agar ini pelan-pelan ulang arang di Covid, stagnan pembangunan di Kabupaten Padang Utara. Kita masih memikirkan bagaimana caranya. Tahun ini jalan lingkar tadi. Tahun ini kita alokasikan 29 miliar untuk menuntaskan jalan lingkar ini. Dari mana anggarannya? Bukan dari APBD. Kita memikirkan bagaimana melakukan pinjaman daerah untuk menuntaskan pembangunan ini. Alhamdulillah kalau tidak ada kendala, kita mendapatkan turun pinjaman itu 29 miliar kita tuntaskan untuk melaksanakan jalan lingkar ini. Dan yang terakhir tadi apa yang kita sampaikan? Ada di sini pernyataan sikap saya rasa.
kurangnya perhatian Bapak Bupati terhadap ulama santri yang menggali ilmu di pondok pesantren. Saya sampai hari ini tidak tahu dari mana ini indikator. Saya orang yang paling menghormati ulama, memperhatikan ulama, memperhatikan para santri. Atau ada aparat saya melaksanakan ataupun tidak mengindahkan ini, silakan sampaikan kepada saya. Saya secara pribadi orang yang paling merasa menghormati ulama. Diajari orang tua saya, hormati gurumu, orang tuamu ulama. Ya, itu yang diajarkan kepada saya. Kalau ada hal-hal yang demikian, setidaknya saya tidak tahu, laporkan kepada saya. Terkait perhatian kepada para santri, di sini saya bacakan. Setiap pelaksanaan APBD yang kita tampung untuk kegiatan ataupun untuk santri, pesantren dan keagamaan, untuk siswa pesantren berprestasi dan kurang mampu, setiap tahun kita sampaikan. Tapi saya tidak tahu apakah sosialisasinya ini nyampe ke masyarakat. Itu kita tampung, ada kita tampung, nanti saya inikan. Untuk Pilau Mai, setiap tahun kita tampung. Guru-guru mengaji, setiap tahun kita tampung di APBD. Jadi, tapi memang betul yang Adinda sampaikan. Dengan keterbatasan anggaran tidak semua bisa kita alokasikan. Jadi kalau ada tadi bahasa yang menyatakan apa pembangunan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara ini, saya kurang sependapat Adinda. Di luar ketidakmampuan kita banyak yang telah kita laksanakan. Itu harus kita akui. Kalau kita mau menyamakan diri dengan kabupaten yang telah 70 tahun duluan mekar juga kita salah. Kita baru 13 tahun. Alhamdulillah, insya Allah dengan dukungan semua pihak kita berusaha untuk mengejar ketertinggalan ke daerah-daerah lain. Dan saya butuh dukungan. Silakan para adinda. Saya tidak merasa ini dikritik. Dari awal saya sampaikan, saya orang yang fair, orang yang terbuka, tidak alergi kritik, tidak alergi menerima saran dan masukan apabila itu sifatnya membangun. Dan saya sangat berharap sekalian menyampaikan kritik, berikan saya solusi. Kita padukan solusi dari Adinda, bagaimana perencanaan dari kita terkait tadi yang namanya beriman, adanya faktor-faktor tua dan tempat hiburan. Saya setiap kesempatan selalu menyampaikan ini. Ini pun saya sampaikan di depan Pak Kasatpol, Pak Kapolsek. Saya harapkan ini ditindaklanjuti Pak Kasatpol, Pak Kapolsek, Pak dan Rami. Silakan. Apalagi yang mau disampaikan dari kita. Dan yang terakhir tadi ada yang menyampaikan momen baru ini Pak Bupati menerima aspirasi. Saya rasa tidak. Tapi mungkin ini yang diliput. Saya tidak alergi. Sepanjang saya ada di Padang Lawas Utara ini menyampaikan aspirasi, nakep satu kantor, ini yang merasuo itu bagus, silahkan. Dan ada satu lagi yang Adinda sampaikan tadi terkait yang di rumah sakit. Saya secara pribadi merasa prihatin melalui Kadis Kesehatan atau Pak Direktur Rumah Sakit, silahkan ini kita tangani. Dan saya berharap ini tidak terulang lagi kejadian-kejadian. Saya dari awal tadi memimpin rapat, bukan pelaksanaan rapat sama Pak Kasatpol, Pak Kapolsek, sama Sekretaris Satpol. Saya terus mengoyak, silakan ditertibkan, jangan terpancing. Kita tidak ingin, itu adik-adik kita, silakan disampaikan. Ini WA saya terus sama Pak Kasatpol terhadap itu. Saya menginginkan silakan disaparkan dulu adik-adik itu, nanti bakal saya terima. Jadi saya tidak menginginkan kejadian. Jadikan itu pembelajaran bagi kita semua. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Ya, ini sudah kejadian. Bagaimana ke depannya penanggulangannya? Ini yang dapat saya sampaikan. Silakan sampaikan juga apa yang ingin disampaikan. Ya, silakan. Ya mungkin itu yang untuk sementara yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum. Apabila ada penyampaian dulu, nanti saya tutup baru ini. Ya. Apabila ada penyampaian dari saya yang kurang pas, kurang tepat, saya mohon dimaafkan. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati yang sudah memberikan penjelasan pada adik kita DPI sebagaimana tadi yang kita sepakati. Selanjutnya tiga orang secara singkat sebelumnya diperkenalkan dulu ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Azwar Bergerak dari Banser. Izin Bang menanggapi tadi bahwasanya tadi ulama tadi kan ada satu bang kabit yang tidak menyuat menyobek berkat bang untuk pengajuan anggaran dari ulama dan tidak bang. Nanti kalau anggaran tapi siapapun ya bang, pengajuan ini berkas anggaran dari ulama. Sebenarnya ya bang, nah kedua bang menanggapi tempat pakai bang, nah terjadi pada saat orang dulu bang daerah tobat, senari menang di daerah lebe pakai ada baru bang, bahkan banci bang tadi saja bang, bupati. Senari bang nanggar pada baru bang di goyang di panci orang dari beranjang dulu di tobat bang. Bagaimana sikap Bapak Bupati menanggapi masyarakat ini? Sekian, terima kasih. Bang Arun nanti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, salatan wa salam ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram Bapak Bupati Kabupaten Bangladesh Utara, terima kasih Pak telah menanggapi ataupun mendengarkan menampung aspirasi kami dari mahasiswa pergerakan Islam Indonesia. Terima kasih kepada Bapak DPRD, Ketua DPRD telah berhadir di sini, kepada Bapak Sekda yang insya Allah satu persatu tidak saya sebutkan nama, tapi percayalah kita akan bisa mengurangi hormat saya kepada Bapak sekalian dan kawan-kawan mahasiswa sekalian. Terkait dengan Kabupaten Bangladesh Utara ini, saya selaku alumni santri dan IPMI ini pergerakan saya sebagai mahasiswa ini menyampaikan beberapa aspirasi yang mungkin saat ini terjadi di lapangan dan mungkin bila saya lihat nyata dan adanya. Pertama kita bahas dari visi misi Bupati Bangladesh Utara, yaitu cerdas, beriman, beradat dan bermartabat. Saya pertama sebagai kaum santri ingin membahas tentang cerdas. Kita dalam pesantren-pesantren di Bangladesh Utara, bahkan puluhan kalau bisa hingga ratusan. Banyak di situ tahfiz Quran, penghafal Quran, dai. Banyak yang jalan-jalan provinsi bang, kabupaten, akan tetapi mari kita lihat apa sekarang kerjanya di dalam sana. Sekarang apa? Bagaimana caranya nanti ini pengungkap ataupun Bapak sebagai Bupati Bangladesh Utara untuk memperdayakan bang, supaya ternampaklah beriman itu di Bangladesh Utara ini dan adanya mereka bang. Yang kedua, banyak mahasiswa dan pemuda pelajar yang berprestasi. Contohnya pernah kalau nggak salah kawan, kalau kita main ke golf, daerah orang bawah di sana pernah di situ bang diadakan pelatihan bola. Saya sangat bangga sekali melihat adanya itu pelatihan bola di Kabupaten Bangladesh Utara ini di daerah pemerintah. Akan tetapi sekarang sudah sirna atau tidak dari semua. Kenapa hal itu tidak dilanjutkan sementara itu tentang hal yang positif seperti silat tadi bang. Yang kedua, saya ingin membahas seperti martabat bang. Mohon izin, tapi ini permasalahan hati. Banyak mahasiswa pemuda masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasi bang di kedatangan tinggi Sumatera Utara. Mengapa orang itu yang mengeluarkan uang? Namanya juga berdoa tidak wajar, memang wajar bang. Tetapi mengapa mereka jauh-jauh ke kejaksaan tinggi Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi? Ada di sini bang, kejadian. Banyak kekayaan yang dimiliki koruptor, KKN mereka ada di sini bang. Nah, kok sampai abang bang dia bukti abang berapa setiap bang? Setiap instansi bahkan bisa dibilang seluruhnya mengandung unsur korupsi. Itu bang. Mohon izin bukan untuk memaksakan ataupun berkata ini bang permasalahan hati. Yang ketiga bang yang ingin saya sampaikan tentang beriman. Abang tadi sudah menjelaskan, alhamdulillah kami pahami. Banyak di sini, mohon izin, Bapak Kepolisian, Bapak Satpol PP. Banyak di sini bang
judi berada dalam, toge di mana-mana, ikan-ikan banyak, judi-ikan itu Bang. Apa dampak negatifnya untuk masyarakat? Banyak bang ibu-ibu rumah tangga, banyak bercerai karena itu semua. Kenapa? Kalau kita disalahkan bupati, lebih salah kulina. Tapi ada di bawah bupati untuk diperintah. Coba bang ini ditekankan. Bagaimana tentukan batas-batas ini semua agar masyarakat tahu tidak melimpahkan seluruh kesalahan untuk bupati. Masih ada bang kepolisian, masih ada bang Kapolda sebagai perda. Jangan hanya apa sebagai macamnya. Yang kedua, Bang, coba abang main-main, tidak ada orang bawa jurusan ke daerah. Oleh sana, Bang, banyak disebut bakter. Bakter sudah ada, cara mana ada. Di agama, di hukum, di ayat mana ada. Bakter mana daerah Bang di sini? Ya wajar kita apa di sini banyak tahu. Tidak wajar Bang. Kenapa? Banyak menimbulkan kerusuhan. Kenapa saya katakan banyak menimbulkan kerusuhan? Pertama, kalau dia yang akal dalam Islam, kalau dia yang akal akan dilihat semua kayak positif Bang. Akan terjadi nanti pertengkaran di faktor itu. Yang kedua, mempermudah untuk penyaluran narkoba. Banyak Kami ingatkan karena waktu ini sudah setengah 6 supaya disingkat ya. Oke, Pak. Iya. Terima kasih. Mungkin terlalu banyak aspirasi yang saya tangkap dari masyarakat. Kerak ini Bang. Banyak perusahaan swasta yang mentantangi berat-berat ini Bang. Bagaimana solusi kita untuk membatasi itu semua? Kenapa Anda katakan seperti itu? Ya saya lihat sendiri Bang. Dalam peraturan bupati, berat motor ataupun aturan kota dan sebagainya Bang. Akibatnya perusahaan, mari kita lihat denda keluaran sana, baik di situ KPM dan lain sebagainya. Baik di situ melanggar peraturan das daerah yang sudah sehingga masyarakat kesusahan, baik dan mati, baik keracunan tidak bisa menggunakan das itu Bang. Yang terakhir saya sampaikan Bang, mungkin di sekali lagi Bang. Mungkin ini Bang karena permasalahan tadi. Saya ingin kemajuan di Bang ini Bang. Tolong percayakan pemuda mahasiswa ya Bang. Bagaimana ini nanti bisa pemuda dan mahasiswa berperan untuk kemajuan bangsa ini. Tidak salah apa organisasinya Bang. Baik dari TNI, baik dari yang penting mahasiswa, yang penting pemuda, yang penting warga negara yang penting yang berada di bangsa ini dan terjadi. Orang lain masuk di sini kita yang di semua, pengangguran semua, baik di sini orang-orang alasannya, orang-orang pemuda. Ini yang perlu saya sampaikan Bang. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya berdua sebagai koordinator lapangan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Ibu DPRD yang telah hadir di sini. Sambungan kami. Allahumma bila al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Tapi namanya Khairul Umam ya? Orang. Oh iya, Khairul Umam Arab ya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Alhamdulillah, bersyukur dan alhamdulillah. Bersalawat mengucapkan Allah Rasul Nabi Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, saya mau kepada kami yang telah menyempatkan hadir di akhir-akhir bersama, walaupun tadinya bahkan kita di lapangan problem-problem yang kita alami di lapangan ini. Walaupun demikian, terima kasih. Oke, perkenalkan saya Arif Saleh. Saya sebagai kader TNI Kabupaten Utara. Berterima kasih hormat kepada Bapak Ketua DPRD, pimpinan Republiko, begitu juga dari Yudikatif, terusnya kawan-kawan semua yang ada di dalam ruangan tidak terlalu disebutkan satu persatu. Tentu dalam hal ini terkait daripada tuntutan yang pada aksi hari ini, selain berbicara oleh kawan-kawan, merumuskan visi daripada Bupati. Namun dalam hal ini saya mau disampaikan oleh kawan-kawan, saya memfokuskan pada urusan masalah yang kami lakukan di dalam perjalanan ini, memfokuskan kepada Bapak Ketua DPRD. Sebagaimana di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Maka atas dasar undang-undang tersebut, kami dari PNU kepada Bapak Ketua DPRD agar memberikan transparansi informasi dari DPD Bapak
Bupati Brebes Utara di ruang publik. Budi boleh menyampaikan jika ada tanda salah dan mohon maaf. Terakhir mau menyampaikan, satu lagi mungkin kawan-kawan lupa bagaimana tanggapan Bapak Bupati terhadap pencarian desa. Itu dia. Terakhir mau menyampaikan, anak kecil memakai baju dalam bajunya ada buku Garuda. Paling akhirnya tidak akan maju terlebih dahulu kita. Hidup mahasiswa! Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh satu lagi Anda. Aku mengenai LKPD kami dikatuai dengan menjawab. Makanya saya minta tadi Bang. Jadi satu lagi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk mempersingkat waktu dan tanpa mengurangi rasa hormat kita semua, saya rasa langsung saja. Ya, perkenalkan nama saya Khalil Nadim Nasution. Baik, sepertinya tidak panjang lebar lagi. Saya sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, sebagai rakyat Kabupaten Brebes Utara menyampaikan kepada Abang Anda, saya rasa seperti belum ada menyampaikan bahwa kalau kita lihat kondisi lapangan, kondisi di daerah-daerah Kabupaten Brebes Utara ini Bangga, kalau kita tanya masyarakat sangat menjerit, sangat merasa merinding gitu, bagaimana dibilangnya? Begitu sangat menjerit dan melihat keadaan Kabupaten Brebes Utara ini. Jadi, Abang Anda telah membuat visi misi yang beriman, cerdas, mati dan beradab. Jadi tadi Abang Anda telah menyampaikan sedikit sepatah dua kata kepada kami dan mengenai tanggapan aspirasi kami. Jadi Abang Anda langsung saja dari tanggapan Abang Anda, saya rasa tidak sesuai dengan pengaplikasi yang di lapangan. Kata Abang Anda adalah orang yang terbuka suka dikritik. Tapi saya rasa dari kemarin hampir setiap hari ada adik-adik mahasiswa dari Abang Anda melakukan unjuk rasa. Kenapa baru sekarang mau menjumpai adik-adik mahasiswanya? Saya rasa memang kalau memang Abang Anda mau menjumpai adik-adik mahasiswa dari dulu, sudah banyak masukan, bahkan gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh adik-adik mahasiswanya. Itu dia Abang Anda. Dan kata Abang Anda juga berpikir bagaimana Kabupaten Brebes Utara ini sudah maju, supaya maju ke depannya. Saya rasa Abang Anda, kita tidak perlu ucapan-ucapan manis lain dikeluarkan, cukup visi misi saja, yang indah didengar gitu Abang Anda. Kami dari mahasiswa ini menginginkan kepada Abang Anda harus membuat kebijakan walaupun sedikit demi sedikit yang mengenai Kabupaten Brebes Utara kita ini. Contohnya Satpol PP daerah kita ini banyak. Jadi apa salahnya tugasnya diberikan, contohnya dari ada hiburan malam. Itu harus ditertibkan, itu tugas siapa? Jangan sampai yang kami lihat, bahkan kalau menurut kami yang ditanya, tugas Satpol PP sekarang sudah menyalahi aturan, sudah menyalahi tupoksinya Bang Anda, begitu Bang Anda. Jadi ya begitulah. Dan harapan ke depannya janganlah begini lagi, adalah sebenarnya terobosan-terobosan baru supaya tidak seperti ini. Ya, saya rasa cukup sekian. Jika ada penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kita seluruh, saya ingin mengurut satu persatu. Yang pertama terkait perobekan bulan Syawal. Nanti setelah ini kalau saya tidak lanjuti, kalau dalam bulan ini kejadiannya, ya saya pasti kurang tahu karena sudah hampir 1,5 bulan. Ya, saya kondisi tidak berada di tempat, ya masalah kesehatan lah.
masuk hampir, dan baru hari ini saya aktif ke kantor setelah 1,5 bulan, baru hari ini pun menerima jadi. Yang kedua terkait apa juga yang disampaikan masalah hal-hal yang sekarang Pak Kasatpol telah ingin tindak lanjuti Pak Kapolsek. Saya ingin ada tindak lanjut dari ini nanti. Ya. Itu untuk Adinda mungkin. Sama Adinda juga terkait. Ya, saya rasa itu juga intinya tadi. Terkait juga keikutsertaan pemuda itu menjadi masukan. Itu juga mengenai perusahaan-perusahaan apa kontribusinya. Ya, saya sampaikan tidak ada kontribusi di Kabupaten Paranggalau Utara, saya tutup lagi. Di Simangampat, PT CIS, tidak ada izinnya, tidak peduli saya itu mau siapa di situ, siapa yang punya, sepanjang dia tidak ikut aturan main di Kabupaten Paranggalau Utara ini, ya udah. Apa yang Adinda sampaikan juga mengenai keikutsertaan para pemuda, insya Allah ini juga kita tindak lanjuti. Selama ini mungkin cuman perusahaan-perusahaan yang ada di sini ini tidak ada manfaat kontribusinya bagi pemuda. Nanti kita komunikasikan. Yang ingin saya tekankan, saya selalu berprinsip investasi jalan di Papadang Laut Utara, tapi masyarakat juga mendapatkan kontribusi, termasuk dari segi ketenaga kerjaan. Tidak semua perusahaan tidak mengikutkan, ada yang mengikutkan, tapi mungkin belum maksimal. Di beberapa perusahaan ada, tapi mungkin belum maksimal. Ini kan menjadi tugas kami nantinya. Terkait juga pembangunan, terima kasih juga menjadi masukan kita semua. Itu juga yang disampaikan Adinda tadi. Kenapa baru hari ini? Saya rasa tidak baru hari ini. Saya menerima mahasiswa. Tapi tidak semua juga yang menyampaikan aksi kebetulan saya tidak di sini harus saya terima. Pekerjaan bupati saya tidak ingin memilah. Apa yang berharapku di sayur laut. Tapi ada mungkin beberapa yang tidak bisa saya wakili. Kebetulan ada aksi. Ya, saya juga tidak ingin membela saya sendiri. Tapi saya juga tidak ingin dikatakan tidak pernah menerima aspirasi mahasiswa. Dari segi umur, waktu tidak jauh berbeda umur kita. Masih lebih pas kalau penerimaan. Jadi harapan saya ke depan, mari kita bersinergi itu. Dulu juga saya menginginkan ulang kritik pertama ini yang terakhir, silakan sampaikan. Tidak harus melalui unjuk rasa juga, saya rasa kalau pas momennya saya bisa. Saya tidak ingin menyampaikan. Mungkin dengan senior-senior kalian, abang-abang kalian, saya hubungan bagus, komunikasi, tidak harus selalu di kantor begini. Tapi ke depan, mari kita lanjutkan. Saya tidak ingin membela diri. Adinda menyampaikan tadi yang manis-manisnya. Al-ma'alak napaikna. Apa yang ada itu yang saya sampaikan. Apa yang saya harapkan lain. Tidak harus bermanis-manis. Inilah apa adanya. Goyak keluarga ya silahkan. Tapi inilah saya apa adanya. Jadi dia ingin terlalu bermanis-manis. Tapi yang pasti saya hargai apa yang disampaikan itu menjadi catatan dan saya tindak lanjut terkait juga yang disampaikan Adinda. Saya rasa tidak pantas seorang ASN melakukan apa tadi menyimpang-nyimpang. Saya baru hari ini yang aktif lah, baru hari ini 1,5 bulan hampir saya tidak ke kantor. Mudah-mudahan nanti saya melalui Pak Sekda. Udah saya tanya, bukan kabit, tidak kabak. Saya sudah tanya Pak Sekda. Ini akan saya tindak lanjut. Dan harapan saya kalaupun itu sempat menjadi itu bukan perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Paranggalau Utara. Saya pastikan. Jadi itu tidak menggambarkan muda Sony, kabak Sony masuk ke para ASN di Kabupaten Paranggalau Utara. Itu hanya oknum kalaupun itu. Ya, mungkin ini yang harus disampaikan. Terkait yang lain-lain silakan Pak Kasatpol, ini betul-betul penekanan dari saya harus ada perubahan. Ya, setelah itu mungkin mengenai LKPJ
itu gawainya Pak Ketua, membuat pesanan persoalan merangkap Ketua, merangkap Bupati Mesir. Ya silakan Pak Ketua. Ya, ya. Sebelum mengarah ke pekerjaan itu, ada sebelumnya pemilihan dari internet desa ada. Kalau apa bupati dia silakan. Coba jelaskan internet yang mana? Internet desa gagal mana? Maksudnya kan satu internet itu kembali terrealisasikan begitu loh. Maksudnya deh, internet desa. Iya. Rencana pembuatan internet terhadap desa-desa yang ada bersementara. Bagaimana tanggapan dari Bapak terkait internet tersebut? Ini sudah dilaksanakan apa belum? Sekarang begini Pak, Abang sudah pernah melihatkan program internet desa ini? Internet baru tahun ini Iya. jalan. Iya. Kalau selama ini belum. Belum. Ya. Abang sudah tahu Pak, program itu internet desa ini. Soalnya ini juga menjadi pembahasan di daerah kami. Maksudnya akan ada pembangunan internet desa. Sampai hari ini belum ada yang terrealisasikan seperti itu. Apakah Pak RT yang tadi, apakah Bapak Bupati tahu tentang program internet desa ini seperti itu? Sampai hari ini Dinda itu tidak pernah dikoordinasikan dengan saya yang namanya internet desa. Pelaksanaan ini di mana? Silakan sampaikan. Apakah di dinas tertentu atau di mana? Di desa-desa Pak, anggaran desa. Kemudian anggaran dari internet desa ini, ya benar anggaran desa. Ini informasi yang dapat di lapangan seperti itu Bang. Makanya dengan tadi, apakah Bapak Bupati tahu mengenai program internet desa ini? Nanti saya cek. Internet desa itu biasanya di PMD, bukan ke bupati programnya. Nanti saya cek terkait dengan yang disampaikan. Tapi belum dilaksanakan kan? Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Kemudian tadi ada sudah menyampaikan aspirasi. Tadi Adinda oleh Nasution ya menyampaikan terkait LPJ dan LKPJ. Itu ada dua kegiatan Adinda. LPJ itu laporan pertanggungjawaban Bupati setiap tahun anggaran. Kemudian ada LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban. Jadi ada dua. Terkait LKPJ, kita di DPRD hanya sebatas memberikan rekomendasi. Setelah dibahas, kemudian kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah atau OPD terkait. Itulah dia yang namanya LKPJ. Itu pun setiap tahun disampaikan. Tapi bisa saja LKPJ itu tidak dibahas. Itu ada ketentuan. Misalnya oleh karena ada kendala minimal 1 bulan belum dibahas di DPR, itu bisa dianggap sudah selesai. Berarti tidak ada rekomendasi dari DPR. Sementara yang namanya LPJ itu kita sudah laksanakan bulan berapa? Pasekda di bulan Mei ya, yang lalu kita sudah membahas laporan pertanggungjawaban Bupati dan hasil audit BPK, hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Utara, dan kita sudah melaksanakan itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kami kira tidak ada yang menyalahi dan tidak ada yang janggal, namun sesuai dengan fungsi DPRD, salah satu fungsi pengawasan, kita sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Barangkali itu sajalah, tidak jawabannya secara normatif ya. Ya. Nah, yang terkait dengan LPJ.
Kemudian dari beberapa poin aspirasi yang disampaikan, tentu kami selaku pimpinan DPD Kabupaten Bastara menyampaikan apresiasi kepada adik-adik PMI Bangsa ternyata punya kepedulian tentang perkembangan Kabupaten Palu sekarang. Selanjutnya ke depan, jadi saran selain tadi Bupati menyampaikan, adik-adik kami persilakan datang berdiskusi dengan kami di DPRD. Kami bersedia menerima adik-adik, tetapi dengan catatan harus dikonfirmasi dulu. Jangan tiba-tiba datang, mungkin kita pas lagi ada kegiatan kan, kita siap menerima aspirasi dan berdiskusi terkait kemajuan Bangsa ke depan. Barangkali pesan dari kami, kalau masih ada di Bupati, kami silakan. Ini dulu Bang. Begini Bang. Jadi harapan kita Bang dari mahasiswa hasil diskusi hari ini Bang, kita berharap jadi ini jangan dibuat hanya janji atau berretorika semata. Kami berharap Bang ini sebagai planning ke depan, dan kami dari mahasiswa siap bergandengan tangan untuk kemajuan Kabupaten Palu Utara ini Bang. Begitu kira-kira Bang. Kapanpun kami siap Bang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, itu lagi tambahan. Izin Pak Bupati, begini terkait masalah pemberdayaan pemuda yang berprestasi. Ada beberapa bulan yang lalu, salah satu pemuda Padang Lawas Utara sudah berhasil menembus tim nasional Indonesia di bagian sepak bola. Tapi ketika saya konfirmasi, kebetulan beliau itu junior saya ketika saya aktif masih bermain sepak bola. Ketika saya konfirmasi kepada beliau, sampai saat ini tidak ada sedikit pun tanggapan dari PMK. Kedua, saat ini salah satu putra terbaik Padang Lawas Utara telah berhasil menembus sekuat PON Pekan Olahraga Nasional yang akan bertanding di Papua, yang itu bernama Abdi Dharma Pohan. Dan juga beliau sampai saat ini tidak ada undang sedikit pun dari PMK Padang Lawas Utara untuk memberikan semangat. Padahal dia itu membawa nama Padang Lawas Utara. Begitu dia. Ketika saya konfirmasi kepada beliau, dia iri kepada kawan-kawan yang lain. Kabupaten kota yang lain telah mengundang seluruh atlet-atlet yang berlaga di PON Papua. Tapi ketika berbicara Padang Lawas Utara sampai saat ini tidak ada. Jadi kami mohon kepada Bapak Bupati Padang Lawas Utara, berdayakan banyak pemuda-pemuda Padang Lawas Utara yang berprestasi. Tolong dilirik dulu Pak Bupati Padang Lawas Utara. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Bupati. Iya, bentar ini. Ada OPD yang terkait dengan Dispora. Ada yang mewakili. Ada. Kadisnya ada di, coba cek di ruang rapat paripurna. Bawa sini kadis. Kadis Dispora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Bupati, di sini saya ingin menyampaikan beberapa saja Bapak Bupati. Dan soal kita berjalan-jalan Bapak Bupati ke pelosok-pelosok desa yang ada di Kabupaten Palu Utara ini untuk melihat pendidikan di pelosok sana. Karena ada di sini sebagian sekolah dasar yang tempat pendidikan itu banyak kerusakan, bahkan di dalam ruangan kelas itu seperti di tahun zaman sekepuan, mejanya satu meja dan 4 orang bergabung dalam satu meja itu Bapak Bupati. Itu kan harus kita pedulikan. Bagaimana kita untuk melahirkan generasi-generasi yang akan pintar pemikiran begitu Bapak Bupati. Dan satu lagi, ini ada musuh terbesar kita. Ini harus dimusnahkan di Kabupaten Palu Utara ini, yaitu narkotika. Sekian, terima kasih Bapak Bupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Dika. Ada terkait yang disampaikan tadi masalah atlet dipanggil ke Dispora terkait ini.
begitu juga masalah yang lain. Tapi yang tadi saya sampaikan mengenai sekolah, kalau kita berjalan-jalan, waktu terakhir saya dari Sibio Dolok, saya pahami apa yang tadi kita bilang terkait dengan kondisi bangku mobiler. Waktu saya berjalan-jalan melihat ini saya miris. Tahun ini di PAPBD hadir, mana Pak Kadis Pendidikan? Tahun ini untuk mobiler 5 miliar kita tampung untuk pembuatan meja kursi di sekolah-sekolah yang saya kunjungi. Saya juga miris. Itulah real di lapangan. Selama ini mungkin lalu sono laporannya kok natur di langsung. Saya ke Cibio, saya lihat kondisinya. Saya Cibio mana itu injak. Saya lihat kondisinya pulang dari sana. Saya beritakan Pak Kadis tampung. Tahun ini kita tampung 5 miliar bertahap Pak Dinda. Mudah tahunan 5 miliar dihidup kita tampung untuk tindak lanjut. Saya juga menginginkan sarana prasarana sekolah itu lebih memadai untuk kenyamanan melaksanakan proses belajar mengajar. Tapi saya juga ingin menyampaikan dan tidak mungkin sekaligus kita tampung. Apa yang memungkinkan sangat bisa sudah saya tampung. Tapi ada beberapa juga kepentingan infrastruktur yang lain juga. Tapi ini menjadi catatan dan insya Allah terus kita ini. Ada Pak Karispora berpulang. Ya udah dulu nanti dia tidak lanjut mengatur program. Kadang buang atau lupa, tapi masuk dia lalu cerita. Tapi kalau nyampe insya Allah pasti tidak lanjut. Begitu yang terakhir juga saya menyampaikan. Yang pertama hasil ini dari catatan dan bisa tindak lanjut. Saya tidak ingin apa yang ada disampaikan hanya formalitas retorika kita di sini, mudah-mudahan tidak. Dan yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih atas penyampaian masukan dan penggunaan kesampaian soal terkait hal-hal yang sipil yang bisa saya laksanakan secepatnya kalau saya tidak lanjuti terkait bakter, ada ikan berwarna, judi ikan, apa yang Anda sampaikan dan tobat-tobat kimia. Beri saya waktu 2 minggu untuk menindaklanjuti. Ya, kalau tidak ada aksi 2 minggu ini terkait dengan apa yang Anda sampaikan, silakan pasulah. Ya, jumpai saya. Kalau dalam 2 minggu ini tidak ada tindak lanjut. Sepanjang yang bisa saya laksanakan dalam hal waktu dekat. Tapi yang Anda sampaikan terkait pembangunan itu ada mekanisme proses pembahasan di PAPBD inilah yang hari ini kita laksanakan untuk menjalankan roda pemerintahan di perubahan. Apa yang bisa kita masukkan, apa yang bisa kita perankan, silakan. Hal-hal yang lain juga terkait peningkatan keikutsertaan masyarakat di sekitar perusahaan ini juga dan juga tindak lanjut. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas pelaksanaan dan juga permintaan maaf. Adik-adik kita di rumah sakit, saya minta maaf Pak Dinda terkait kita tidak sama-sama menginginkan mungkin situasinya tadi biar marah naposo, tapi yakinlah dalam niatnya aparat pengamanan, aparat dari satpol untuk melakukan, dan saya juga yakin tidak ada niatan dari itu. Terkait yang di rumah sakit Pak, saya silakan komunikasikan dengan Bu Direktur Kadis Kesehatan apa yang bisa kita lakukan. Ini yang dapat saya sampaikan, saya yakin bahat BP masuk puas, bahat BP itu. Tapi harapan saya mudah tuntas maka saya nulis musim mesro yang ibu naruh kan. Ya mungkin inilah ajang silaturahmi untuk membangun komunikasi darah yang lebih baik. Karena udah tuntas sadari nolak nyon kusesu yang benar persoalan ibadah. Ya, sekali lagi Dinda ucapkan terima kasih. Mari kita jalin komunikasi. Aku sudah pun dia silakan. Tidak harus di kantor.
Dari segi umur mungkin kan dia udah mengerti, lebih saling memahami. Dan saya yakin apa yang Adinda perbuat ini murni untuk kepentingan masyarakat, tidak ada yang lain-lain. Dan harapan saya itu. Ya, kalau ada masalah, orang pas, orang pade, orang tuba, saya mewakili jajaran pemerintah Kabupaten Padang Utara, Forkopimda hadir di sini mengucapkan permintaan maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin setelah ini kami akan melaksanakan tugas masuk mulai ke ruangan paripurna untuk pembahasan rancangan awal peraturan daerah di Kabupaten Padang Utara. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada penyampaian yang kurang pas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih adik-adik mahasiswa, koordinator aksi maupun koordinator lapangan. Sekali lagi kami mohon maaf, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 18 WIB. Kemudian kita masih lagi kegiatan paripurna tahap 2. Sekali lagi kami berharap ke depannya kami bersedia untuk berdiskusi tentang kemajuan Kabupaten Padang Utara ke depan. Sekali lagi, adik-adik, kami mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Kami akhiri pertemuan kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.